kembali bersama saya di channel Asgar Motivation and Training. Teman-teman, hari ini saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang presenter atau menjadi seorang motivator yang kalau orang lain atau audien mendengar motivasi Anda seolah-olah menyentuh ke dalam hatinya, ya. Nah, permasalahannya adalah kenapa kok perlu kita belajar untuk presentasi yang bagus, ya, atau memotivasi yang menyentuh. Kenapa kok kita perlu itu? Karena di antara teman-teman berada di bisnis network marketing, ya, apapun itu namanya. Jadi kalau network marketing itu apa yang kita katakan itu harus menimbulkan omset karena menyentuh atau hati audien mengatakan benar apa yang Anda katakan. Kemudian kenapa kita harus belajar presentasi? Karena kita harus menjadi leader di dalam jaringan Anda. Nah, prinsip kerja network marketing adalah, menjual, mengajak, dan meyakinkan orang itu semuanya perlu presentasi. Nah, teman-teman, kalau kita tidak menguasai teknik presentasi, ya, maka kita lihat di sini. Kalau seandainya, ya, pembicara mengeluarkan kata 100 kata per menit, ya, maka apabila teknik presentasi Anda tidak menguasainya, paling masuk ke dalam benak audien itu atau pendengar itu hanya 10 kata saja. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam benak atau pikiran orang itu pasti berbeda-beda, ya. Jadi pada saat duduk mendengarkan Anda berbicara itu, ada yang berpikir tentang keluarganya, ada yang berpikir tentang tagihan, ada yang berpikir tentang pekerjaan dan sebagainya. Maka dari itu, ya, hanya 10% saja masuk ke dalam benaknya apabila Anda tidak menguasai teknik presentasi. Maka dari itu, teman-teman, kita harus mengetahui unsur komunikasi, ya. Unsur komunikasi di dalam Anda berpresentasi itu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah verbal. Apa itu verbal? Verbal itu adalah kata yang diucapkannya. Dan pengaruhnya ke pendengar atau audien itu hanya 7%. Dari 100% loh. Kata yang diucapkan hanya 7% saja. Kecil sekali, ya. Dari 100%. Dan faktor yang kedua yang mempengaruhi presentasi Anda itu adalah non-verbal, atau disebutnya itu bahasa tubuh, gerak badan, ya, gerak-gerik ke sana kemari dalam Anda presentasi. Berapa sih persentasinya di dalam unsur komunikasi, ya? Nah, besar sekali bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini adalah faktor terpenting di dalam presentasi, sebanyak 55%. Jauh sekali, ya. 7% dengan 50%. Kata yang diucapkan dengan bahasa tubuh, kata yang diucapkan 7%, bahasa tubuh 55%. Kemudian unsur yang ketiga di dalam komunikasi itu ada namanya intonasi, ya. Jadi kenapa harus ada intonasi? Karena kalimat yang kita ucapkan itu menyentuh, ya, ke dalam hati audien, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bahas di sini, Pak, kenapa sih verbal atau kata yang diucapkan di dalam presentasi kok persentasinya sedikit sekali? Coba teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, jawab pertanyaan saya. Dalam hati saja dikatakan juga boleh, ya. Nah, kalau saya bertanya, teman-teman, lampu apa yang terang nyala? Sudah menjawab hati Anda? Pasti tadi Anda mengatakan lampu merah atau lampu stop. Kemudian lampu sen. Ada juga mungkin di antara teman-teman yang menjawab lampu disco, ya. Kenapa menjawab lampu sen, lampu merah atau lampu disco? Karena
gerakan tangan saya, lampu apa yang terang nyala. Ada padamnya tidak? Kan tidak ada. Ya, sesungguhnya lampu yang terang nyala ya lampu di rumah yang tidak pernah mati. Kenapa pikiran Anda tadi sempat ke lampu merah, lampu sen atau lampu disko? Karena tangan saya yang bergerak. Nah, jadi unsur bahasa tubuh lebih banyak mempengaruhi di dalam Anda berpresentasi, ya. Oke, teman-teman, satu kali lagi permohonan saya, dan tolong lakukan Anda di rumah atau dimanapun, ya. Katakan ya dalam hati pada saat saya menghitung hitungan ketiga. Siap? Katakan dalam hati saja boleh. Ya dalam hitungan ketiga. 1, 2. Tentunya hati Anda mengatakan pada saat tangan saya bergerak. Kenapa kok hati Anda mengatakan saat tangan saya bergerak? Karena di sana unsur paling berpengaruh di dalam presentasi adalah bahasa tubuh, ya. Oke. Jadi bahasa tubuh presentasinya sangat sedikit sekali di dalam Anda berpresentasi. Kemudian yang kedua, nonverbal, ya, atau bahasa tubuh. Kenapa kok sangat penting? Karena apa yang Anda katakan, ya, kalau ada gerak bahasa tubuh, itu audien tidak jenuh, ya. Seperti kalau Anda mengatakan 3 tahun yang lalu, itu akan lebih menarik tangan Anda bergerak ke belakang daripada Anda duduk 3 tahun yang lalu. Itu membuat ngantuk, ya. Jadi bahasa tubuh sangat penting. Kemudian, ya, teman-teman, kalau bisa pada saat motivasi pada audien, memberikan materi pada audien, ya, usahakan tubuh Anda jangan diam saja, ya. Jadi kalau seandainya, ya, ruang presentasi Anda cukup luas, Anda gerak ke sana kemari, melangkahkan kakinya, mengelilingi audien. Kenapa? Karena dengan seperti itu maka presentasi akan menjadi segar, ya, daripada Anda hanya diam saja di tempat dan itu membuat audien jenuh, ya. Kemudian unsur ketiga adalah intonasi. Apa sih tujuannya di dalam presentasi kok harus ada intonasi? Jadi fungsinya intonasi itu adalah untuk menegaskan arti atau menegaskan maksud. Salah satu contoh. Di sini ada yang ibu-ibu, mungkin ibu-ibu punya anak usia 1 tahun, ya. Nah, biasa tiap pagi itu biasanya netek, ya. Nah, suatu pagi Anda bangun pagi-pagi jam 5, lalu Anda pergi ke kamar mandi dan Anda mempersiapkan cucian, pakaian kotor dimasukin. Nah, setelah itu Anda bilas dengan sabun cuci. Nah, lalu Anda gosok. Pada saat gosokan pertama, Anda mendengar anak Anda nangis. Mungkin suaranya, Mama. Maka Anda akan mengatakan, sebentar nak, Mama lagi nyuci dulu. Tapi pada saat anak Anda nangisnya agak keras, ya, Mama. Mungkin Anda akan terhenti cuciannya, melihat anak Anda diam, dan Anda melanjutkan cuciannya lagi. Tapi pada saat yang ketiga, anak Anda berteriak, menjerit, Mama! Saya yakin Anda akan kaget dan ditinggalkan cuciannya sehingga menghampiri anak Anda. Begitupun di dalam presentasi, tujuan intonasi adalah menegaskan maksud kita. Teman-teman, coba lihat, ya, para dai atau motivator, ya, atau ustadz yang ngetop di Indonesia, unsur yang kita lihat adalah intonasi, ya. Salah satunya dulu, ya, Agim itu ngetop sekali, kan, dicintai, disenangi ibu-ibu di dalam berdakwahnya. Kenapa? Karena di sana unsur intonasinya sangat kuat. Agim sering mengatakan, hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah
ada unsur pelan sekali dan ada unsur kencang sekali intonasi. Nah, apa tujuannya intonasi itu adalah untuk menegaskan arti. Kemudian, kalau Anda presentasi ada unsur intonasi, pada saat pikiran audiens sedang memikirkan yang lain, pada saat pikiran audiens sedang melamun, adanya intonasi sama dengan Anda menegur dia. Bapak Ibu, tolong lihat saya. Tapi Anda tidak perlu berkata seperti itu. Naikkan, turunkan saja intonasi Anda di dalam presentasi. Maka dari itu, teman-teman, ya, unsur paling berpengaruh di dalam presentasi adalah yang pertama bahasa tubuh, yang kedua intonasi, dan yang ketiga adalah kata yang diucapkan. Nah, teman-teman, biasanya orang berpresentasi di depan umum itu biasanya gugup lah, ya, kata-kata terputus-putus atau berbata-bata atau grogi dan lain sebagainya. Itu dikarenakan yang pertama ada materi tidak dipahami, itu penyebabnya. Ada mempresentasikan materi tapi materi tidak betul-betul Anda pahami. Kemudian yang kedua, yang membuat grogi itu ada perasaan di dalam diri kita itu takut salah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa Anda bisa tidak pede? Karena Anda merasa rendah diri, ya. Maka dari itu teman-teman, ya, kalau Anda sedang berpresentasi, ya, maaf, teknik saya dulu saat belajar presentasi adalah, ya, anggap saja audiens di depan Anda itu tidak ada, ya. Oke, supaya Anda timbul pede atau percaya diri, ya. Jadi, ya, boleh ya teman-teman lihat saya di dalam motivasi audiens, ya. Oke, yang paling banyak adalah bahasa tubuh, ya. Yang kedua intonasi, kemudian yang ketiga adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh, yang pertama bahasa tubuh, yang kedua intonasi, yang ketiga adalah verb atau kata yang diucapkan. Makanya alhamdulillah teman-teman, ya, kalau, ya, saya tidak menyombongkan diri, ya. Kalau saya yang memotivasi, yang saya lihat sekalipun berjam-jam saya berbicara, yang pertama tidak ada orang yang ngantuk, ya. Kemudian yang kedua, dia fokus kepada apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena memiliki 3 unsur tadi. Ya, semoga pembahasan ini bermanfaat, ya. Berikut contoh video saya saat memotivasi audiens. Terima kasih. Sampai jumpa. Maka sukses itu adalah perjuangan. Sukses itu adalah tangisan. Sukses itu adalah dilecehkan. Sukses itu adalah bukan hadiah. Sukses itu adalah keringat. Sukses itu adalah air mata. Maka kalau kita sudah berada di puncak kesuksesan, orang mau sukses. Banyak sekali orang mau sukses, ikut seminar bergebu-gebu, akhirnya tidak sukses juga sih. Betul? Kita udah lihat orang ikut seminar, sering ikut seminar, tapi setelah 10 tahun ikut seminar masih begitu aja.